Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 6, ingin mencoba mempresentasikan terkait dengan tugas TRO dengan judul analisis optimasi biaya transportasi rantai roda tipe 428 dengan metode stepping stone dan modified distribution. Ini kelompok 6, ada 3 personel. Yang pertama ada saya dengan Andri Ardianti, ada Andre, dan ada Anissa Nur Afifah. Next-nya, saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan latar belakang dari analisis kami. Jadi, kami mengambil latar belakang dari PT FSCM Manufacturing yang di mana bergerak di industri otomotif, memproduksi rantai sepeda motor, oli, air, bahan bakar, filter kabin, dan rantai industri atau conveyor. Perusahaan tersebut juga bergerak dalam penjualan replacement equipment market atau spare part. Saat ini, perusahaan tersebut memiliki permasalahan dalam pengalokasian rantai roda tipe 428 yang masih belum ada kepastian harus dari gudang manakah perusahaan mendistribusikannya. Dalam pemenuhan permintaan ke setiap customer, pola alokasi yang tidak pasti ini menyebabkan terjadinya fluktuasi biaya transportasi. Pemilik perusahaan menginginkan pengoptimalan biaya transportasi dalam distribusi rantai roda tipe 428 ini sehingga diperlukan adanya teknik perhitungan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan agar biaya distribusi tidak terlalu besar. Atas kondisi tersebut, salah satu teknik perhitungan untuk mengatasi masalah biaya distribusi yang besar adalah dengan metode transportasi. Next-nya kita masuk ke dalam permasalahan. Permasalahan ini kami rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, variabilitas biaya transportasi. Yang dimaksud dengan poin tersebut adalah kemungkinan adanya fluktuasi biaya transportasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Tidak konsistennya tarif transportasi antar lokasi. Poin kedua, ketidakpastian waktu. Maksudnya, poin tersebut adalah ketidakpastian dalam waktu pengiriman barang dari satu titik ke titik lainnya. Poin ketiga, keterbatasan sumber daya. Di sini, maksud poin tersebut keterbatasan dana atau sumber daya lain yang dapat membatasi kemampuan. Yang keempat adalah keterbatasan kapasitas. Keterbatasan kapasitas yang dimaksud adalah kemungkinan adanya keterbatasan kapasitas pada beberapa rute atau kendaraan tertentu. Batasan jumlah unit barang yang dapat diangkut pada setiap rutenya. Next-nya, kami juga menyampaikan tujuan dari analisis ini. Kami menyampaikan 4 tujuan. Yang pertama, untuk mencari solusi alokasi biaya transportasi yang menghasilkan total biaya transportasi yang minimal. Dengan kata lain, mencari cara terbaik untuk mengatur distribusi barang dari sumber ke tujuan dengan biaya transportasi yang paling efisien. Yang kedua, memastikan bahwa barang atau produk yang dapat disampaikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan meminimalkan waktu pengiriman dan memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional rantai pasok dengan merancang pola distribusi yang optimal. Ini sangat membantu meminimalkan biaya logistik dan memastikan bahwa barang dapat dipindahkan dari pemasok ke pelanggan dengan cara yang paling efisien. Dan yang terakhir, mengevaluasi sejauh mana solusi optimal tetap efektif dalam menghadapi perubahan dalam variabel seperti biaya transportasi, kapasitas, atau permintaan. Ini dapat membantu organisasi mempersiapkan diri untuk kondisi yang berubah-ubah. Kemudian kita masuk ke dalam konten di manfaat. Di sini manfaatnya ada 4 poin. Yang pertama jelas untuk penghematan biaya, kedua untuk ketepatan waktu pengirimannya, ketiga optimalisasi kapasitas dan penggunaan sumber daya, dan yang terakhir continuity. Pada poin selanjutnya masuk ke pembahasan. Kepada Anissa dipersilahkan untuk menjelaskan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Penyelesaian optimal melibatkan langkah-langkah interaktif. Inisialisasi dilakukan dengan alokasi awal, kemudian dilakukan iterasi dengan stepping stone atau metode stepping stone untuk menemukan alokasi yang meminimalkan biaya transportasi. Selanjutnya,
dilakukan iterasi dengan metode modified distribution atau MODI untuk meningkatkan solusi awal dengan menyesuaikan alokasi. Proses ini diulang sehingga solusi konvergen dan memenuhi kendala. Hasil akhir adalah alokasi biaya transportasi optimal yang dapat diimplementasikan dalam rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Mulai dengan alokasi awal yang dapat diperoleh melalui metode heuristik atau nilai acak. Selanjutnya, di sini ada data kebutuhan atau permintaan. Nah, di sini kita ada dari wilayah pengiriman ya. Wilayah pengirimannya ada dari Cilengsi, Pulau Gadung, dan Depok. Dan customer di sini ada permintaan, beberapa permintaan dari customer. AOP itu permintaan dari customer di setiap daerahnya. Nah, di sini terdapat kapasitas juga, kapasitas pengiriman pada setiap perjalanan. Dan di bagian bawah ini terdapat demand atau permintaan. Dari setiap kali perjalanan itu pemasok bisa mengirim target sesuai dengan permintaan. Dan di sini ada angka 200, itu merupakan total dari jumlah kapasitas dan juga jumlah permintaan. Selanjutnya, nah di sini ada biaya transportasi yang sudah kita hitung. Di sini terdapat kotak pengiriman dari daerah Cilengsi dan kita kirimkan ke customer atau gudang AOP. Diisi dengan angka 40 dan dengan biaya 20. Jadi apabila kita hitung biaya pengirimannya itu total biaya yang dikirimkan, biayanya itu sama dengan 800.000 atau 800. Ada juga dari Cilengsi ke KGP. Dari Cilengsi ke KGP ini diisi dengan muatan 20 atau dengan biaya 25. Apabila dihitung total biayanya yaitu 500. Dan ada juga dari Cilengsi SGP diisi dengan angka 20 dengan biaya 45 dengan total biaya 900. Dan yang selanjutnya ada dari Pulau Gadung ke HGP diisi dengan 35 dengan biaya 45. Biaya totalnya 1.575. Dari Pulau Gadung ke customer SGP diisi dengan muatan 20 dan dengan biaya 35 dengan total biaya 700. Dan yang selanjutnya ada dari Depok dikirim ke customer SGP diisi dengan target 30 dengan biaya 20, total biayanya 600. Dan apabila dijumlahkan total biaya dari keseluruhan ini totalnya 7.075. Itu biaya transportasi kita yang pertama. Selanjutnya kita menghitung biaya transportasi yang kedua dari kotak selanjutnya. Diisi dengan kotak yang sama, dengan perjalanan yang sama diisi kepada masing-masing customer. Namun di sini total biayanya lebih murah karena kita udah menghitung biaya perjalanan yang bisa lebih menghemat biaya pengeluaran dari biaya transportasi yang kedua ini dengan total biaya 5.600. Slide selanjutnya. Selanjutnya perhitungan MODI atau Modified Distribution. Kita mengirimkan perjalanan sesuai dengan target atau permintaan dari masing-masing customer. Nah, diisi dengan target 20 dengan biaya 40 masing-masingnya, yaitu kita mengirimkan pertama dari Cilengsi ke customer AOP. Kita diisi dengan 40. Lalu selanjutnya dari Cilengsi ke KGP kita isi dengan 20.
Dan dari Cilengsi ke HGP kita isi dengan 20. Jadi totalnya dari perjalanan ini kapasitasnya kita membawa 80. Lalu dari Pulau Gadung, kita kirimkan juga ke HGP dan kita kirimkan ke SGP, diisi dengan masing-masing angka di angka 10 dan di angka 40 dengan kapasitas 50. Di angka selanjutnya dari Depok kita kirimkan ke SGP itu di angka 30 dan ke YGP itu di angka 40. Dengan total kapasitasnya itu 70. Jadi kita hitung total kapasitas ini di angka 80, 50, dan 70 itu apabila ditotalkan dia alokasinya ada di 200. Ini apabila kita jumlahkan total biayanya ini ada di angka 6.450 di dalam perhitungan MODI atau Modified Distribution. Untuk kesimpulannya, penggunaan metode stepping stone adalah teknik yang efektif dalam mengoptimalkan biaya transportasi dalam konteks rantai pasokan atau distribusi logistik. Melalui proses iteratif, metode ini membantu menentukan alokasi optimal dari sumber daya dengan meminimalkan biaya total transportasi. Penerapan metode pemodelan matematis seperti yang dijelaskan dalam langkah-langkah sebelumnya, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menyelesaikan masalah optimasi biaya transportasi. Pentingnya analisis hasil, evaluasi hasil, pentingnya analisis hasil. Evaluasi hasil optimasi adalah langkah penting. Pastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memenuhi batasan yang telah diterapkan. Selanjutnya, saran akan dibahas oleh Kak Andri. Oke, baik. Untuk poin terakhir dalam presentasi kami kali ini, ada poin saran. Yang pertama, saran dari kami adalah validasi datanya. Kedua, pertimbangkan teknologi optimasi. Ketiga, sensitivitas analisis. Keempat, dokumentasi dan replikabilitas. Yang kelima, integrasi batasan khusus. Dan yang terakhir adalah perbaikan yang berkelanjutan. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.